Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICAC kembali mengadakan acara untuk para wanita di ICA pada hari Sabtu 27 Agustus di ICA East dan West. Acara ini gratis sehingga jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengajak kerabat dan teman-teman Anda untuk datang. Sampai jumpa! Kelas Ministry 101 kembali dilaksanakan untuk kedua kalinya di tahun ini. Kelas ini wajib dihadiri oleh Anda yang baru bergabung menjadi volunteer di ICA ataupun sudah melayani di ICA. Mari catat tanggalnya 21 Agustus hari Minggu jam 2 sampai jam 4 sore di ICA West, ruang MPR. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang pelayanan di ICA, Anda juga diperbolehkan untuk hadir. Melalui kelas ini, Anda akan diperlengkapi untuk menjadi seorang pelayan yang terus bertumbuh di ICA. ICA Volunteers, sampai jumpa di kelas Ministry 101. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. So the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat datang kembali di Ibadah Bahasa Indonesia Online ICA Surabaya. Pastor Fish di sini dan pada pagi hari ini saya ingin menyambut Bapak Ibu ke dalam kebaktian Next Gen Sunday. Dan pada pagi hari ini saya harap Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan dijaga oleh Tuhan. Dan saya ingin menyambut saudara sekali lagi di kebaktian Next Gen Sunday, di mana bagi saudara-saudara yang baru mungkin ini adalah minggu pertama saudara di sini, selamat datang. Dan saya ingin memberitahukan apa itu Next Gen Sunday buat kami di ICA Surabaya, di mana Next Gen Sunday ini adalah ibadah tahunan, di mana setiap tahun pada hari Minggu, mungkin semester kedua setelah kita libur sekolah, kita akan kembali dan kita akan memulai semester ini dengan Next Gen Sunday, di mana kami ingin men-spotlight, memberikan sebuah lampu dan pencahayaan, dan kita ingin mempertunjukkan departemen-departemen Next Gen di gereja ICA, mulai dari ICA Kids, ICA Youth, ICA Young Adult, dengan tujuan untuk memberitahukan Bapak Ibu, saudara-saudara tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di setiap departemen Next Gen ini. Dan kami juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengambil bagian dalam menjangkau generasi-generasi berikutnya. Karena kami tahu sebagai gereja ICA ini adalah sesuatu yang kami rindukan, sesuatu yang kami passionate about. Tetapi saya harap seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam firman pada pagi hari ini, saya ingin undang Bapak Ibu untuk tundukkan kepala. Mari kita buka ke dalam doa bersama. Bapak kami surga, puji syukur kami tinggikan padamu Tuhan, di mana kami bisa hadir berkumpul bersama Tuhan. Meskipun kami tahu ini adalah berkumpul secara online, Bapak kami tahu Roh-Mu berada di setiap sekeliling kami Tuhan. Dengan percaya Tuhan, ada sesuatu yang ingin Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, siapkan hati kami, bimbing kami Tuhan. Izinkan kami, ajarkan kami untuk mendengar Bapak atas firman yang ingin Kau ajarkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin saudara bisa tunjuk
ke teman saudara di samping saudara, saudara di samping bisa bilang siap untuk firman pada pagi hari ini. Nah, firman pada pagi hari ini saya beri judul dari generasi ke generasi. Karena kami percaya inilah sesuatu yang Tuhan sendiri telah ciptakan dan telah Tuhan ingin ajarkan kepada setiap dari kita. Nah, dan untuk memulai firman pada pagi hari ini, saya ingin memulai dengan menceritakan sebuah kisah yang menurut saya sangat luar biasa. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang terlahir di sebuah desa kecil di negara Inggris yang bernama Woolsthorpe. Oke, anak laki-laki ini dilahirkan pada hari Natal tahun 1642. Oke. Nah, bisa dibilang hidup tidak dimulai dengan baik untuk anak laki-laki ini. Karena ketika anak laki-laki ini lahir, dia terlahir sangat kecil sehingga para dokter mengira kemungkinannya untuk bertahan hidup sangat suram. Dikatakan bahwa dalam cerita ini anak laki-laki ini dilahirkan secara prematur, sesuatu yang mungkin beda dari sekarang. Oke, di mana kita sekarang mempunyai teknologi yang luar biasa. Namun pada waktu itu, ini adalah sesuatu yang bisa dibilang adalah sesuatu yang dapat membunuhmu. Oleh karena itu ketika dia lahir dan dia terlahir sangat kecil, dokter-dokter yang membantu proses kelahirannya mengatakan bahwa mereka meragukan bahwa anak ini bisa bertahan. Tetapi kita bisa lihat bahwa anak ini bisa bertahan hidup. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan masih ingin menggunakan hidup anak ini. Akan tetapi, bukan hanya dia terlahir secara prematur. Bukan hanya dia terlahir di mana dia hampir mati. Dia juga dilahirkan dari seorang janda yang bisa dibilang kurang mampu. Karena ayah dari anak ini meninggal 3 bulan sebelum dia itu dilahirkan. Jadi bukan hanya dia terlahir secara prematur, bukan hanya dia terlahir hampir mati, dia juga dilahirkan di dalam keluarga seorang janda yang miskin. Nah, tidak cukup bahwa ia telah kehilangan ayahnya sebelum dia lahir. Dia segera kehilangan ibunya juga. Karena di dalam waktu 2 tahun sejak dia lahir, ibunya akan menikah lagi. Oke, dengan suaminya yang kedua, dan suaminya ini adalah seorang hamba Tuhan yang bisa dibilang cukup kaya bernama Barnabas Smith. Namun, karena sang suami, si hamba Tuhan ini, tidak terlalu menyukai anak laki-laki ini. Mereka memutuskan untuk meninggalkan anak laki-laki ini bersama neneknya. Dan mereka akan pindah ke desa tetangga di mana mereka akan membesarkan putra dan 2 putrinya yang baru. Jadi kita bisa melihat bagaimana anak ini bukan hanya dia telah kehilangan seorang figur ayah, bahkan sebelum dia lahir. 2 tahun setelah dia lahir, dia juga akan kehilangan ibunya karena ibunya memilih untuk meninggalkannya kepada neneknya. Dan bisa dibilang bahwa anak ini dari sejak dia lahir telah ditolak dan telah ditinggalkan. Di cerita ini kita belajar bagaimana dikatakan bahwa dia tidak akan melihat ibunya lagi sampai dia berumur 11 tahun. Bisa dibilang dia tidak akan melihat ibunya selama 9 tahun dari saat dia pertama kali ditinggalkan oleh ibunya. Dan tidak mengherankan, anak ini tumbuh menjadi seorang yang pemarah dan seorang yang membenci banyak hal. Yang bisa dibilang ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Apalagi ini adalah seorang anak yang bahkan belum mencapai usia seorang remaja. Dia telah melewati sebegitu banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa dibilang tidak baik. Oke, dan dia tumbuh menjadi seorang yang benci kehidupan. Dia tumbuh menjadi seorang yang sangat pemarah. Dia menjadi seorang yang sangat nakal sampai orang-orang di sekitarnya, menganggap dia menjadi anak yang tidak akan menjadi apa-apa. Bisa dibilang mereka menganggap dia sebagai anak yang tidak akan berguna. Mereka melabelinya sebagai orang anak yang malas. Anak yang tidak mau belajar. Anak yang tidak akan berguna di masa depan. Ini adalah vonis yang telah diberikan kepada mereka kepadanya. Seorang anak yang tidak akan menjadi apa-apa. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang telah mereka taruh dan mereka cap di dalam hidup anak ini. Dan inilah kebenaran yang ketika itu akan ia hidupi. Hingga suatu hari ada seorang pria bernama John Huston pindah ke desa ini. Dan John Huston ini pindah ke sana dan dia menjadi guru baru di sekolah anak ini. Di dalam cerita ini kita tidak tahu banyak tentang John Huston ini. Kecuali bahwa dia adalah seorang Kristen yang taat. Dan dia juga sangat peduli terhadap anak ini. Ini adalah hal yang kita ketahui tentang John Huston. Dia adalah seorang
baru yang pindah ke dalam kampus itu, dia pindah ke dalam kampung itu, pindah ke dalam desa itu, dia menjadi guru, dia adalah orang Kristen yang taat, dan dia for some reason sangat peduli terhadap anak ini. Seolah-olah dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang lain. Di dalam kehidupan anak yang dibilang dicap sebagai anak nakal, sebagai anak yang tidak berguna ini. Dan dia memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu anak ini. Dia mulai berdoa untuknya. Dia mulai menghabiskan waktu bersamanya. Dia mulai belajar untuk mendengarkan cerita anak ini. Dia juga memberikannya waktu-waktu ekstra dalam mengajarinya karena dia seorang guru. Oke, dia seringkali memberikan waktu ekstra untuk mengajari anak ini secara khusus. Dan dari tahun ke tahun dia melakukan itu. Dan ketika waktu anak ini harus masuk kuliah untuk dia mengejar pendidikan yang jenjang baru, pria ini, John Huston ini melakukan segala hal yang dia bisa untuk memastikan anak ini dapat masuk dan dapat diterima di Trinity College di Cambridge. Salah satu universitas yang sangat prestigious, universitas yang sangat luar biasa, susah dan hebat untuk dimasuki. Dia melakukan segala cara agar anak ini bisa masuk ke dalam universitas itu, termasuk dengan memasukkan uangnya sendiri. Jadi bukan hanya dia peduli, bukan hanya dia mengajarkan, bukan hanya dia membantu anak ini. Dia juga rela membayar sebuah harga agar anak ini bisa masuk ke dalam Trinity College ini. Dan tentu saja seiring berjalannya waktu ini, semakin jelas bahwa apa yang John Huston lihat pada bocah ini terbukti benar. Karena anak yang pernah diucapkan, anak yang pernah dicap sebagai anak yang tidak akan berguna, anak yang nakal, anak yang malas, anak yang tidak akan menjadi orang, anak yang tidak akan menjadi seseorang yang bisa melakukan hal-hal luar biasa. Pada hari ini kita kenal sebagai Sir Isaac Newton. Jika saudara tidak tahu, Sir Isaac Newton ini adalah bapa fisika. Oke, dia adalah orang yang menemukan hukum gravitasi, dia adalah penemu yang luar biasa, dan dia adalah salah satu pemikir ilmiah paling cemerlang di dalam sejarah manusia. Dia adalah seorang ilmuwan, dia adalah seorang pemikir yang luar biasa, sehingga jika kita pergi pada hari ini di perguruan tinggi Trinity Cambridge, kita akan menemukan sebuah batu nisan yang bertulis Qui genus humanum ingenius superavit, yang berarti dia yang melampaui ras manusia di dalam pemahaman. Yang dulunya dipanggil sebagai tidak berguna, anak malas, anak nakal, menjadi dia yang melampaui ras manusia di dalam pemahaman. Dan saya ingin bilang, apa yang berdiri di antara kedua vonis ini yang bisa dibilang sangat bertentangan, sangat berbolak-balik. Satu vonis berkata bahwa dia adalah anak yang tidak akan berguna. Satu vonis berkata dia adalah anak yang malas. Dan satunya lagi berkata bahwa dia adalah seorang yang sangat luar biasa hebat dan di mana pemahaman yang melebihi ras manusia lain. Yang berdiri di tengah kedua vonis ini adalah satu orang, yaitu John Huston. Sir Isaac Newton, ilmuwan yang hebat ini, tidak memiliki hidup yang mudah. Kita bisa ingat lagi bahwa dia memulai hidupnya secara mungkin bisa dibilang tidak enak. Dia ditinggal oleh ayahnya, dia ditinggal oleh ibunya. Dia dibenci, dia dihina, dia diolok. Dia tidak memiliki hidup yang mudah. Akan tetapi dia memiliki satu orang dewasa yang memilih untuk melihat potensi dalam hidupnya. Yang memilih untuk percaya padanya. Yang memilih untuk berbicara kehidupan ke dalam dirinya. Dan satu orang ini membalik narasi hidupnya dan mengubah dia menjadi seorang yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini, di dalam kebaktian Next Gen Sunday ini, saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa Anda bisa menjadi satu orang itu di dalam kehidupan seorang anak muda. Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menjadi orang itu di dalam kehidupan seorang anak muda dalam hidup saudara. Bagi saya satu orang itu adalah Pastor Scott. Mungkin jika Bapak Ibu sini udah bergabung dengan ICA Surabaya dengan lama, Pastor Scott ini adalah youth pastor pertama kita di gereja ICA. Di mana dialah orang yang menjangkau saya dan mengajak saya untuk mengenal Tuhan. Saya akan selalu ingat
Bagaimana dulu dia akan jemput saya di sekolah saya. Yang waktu itu padahal jauh di timur. Pastor Scott dia tinggalnya di barat. Saya sekolahnya di timur ya. Tapi dia akan jemput saya jauh-jauh ke timur. Dengan mobil Mercedesnya yang bekas, yang tua, tahun 70-an itu. Untuk mengajak saya keluar, dia mengajak saya makan, untuk mengajak saya berdoa, berbincang tentang Alkitab bersama. Karena dia tahu bahwa saya sendirian di Surabaya waktu saat itu. Saya mengingat semua hal-hal yang dia lakukan, saya mengingat hari-hari yang kami bagi bersama dengan penuh rasa terima kasih, dan saya akan selalu melihat kembali kepada saat-saat itu sebagai waktu yang membuat saya menjadi siapa saya hari ini. Saya bisa bilang saya tidak akan ada di sini pada hari ini jika bukan karena orang-orang seperti Pastor Scott ini. Dan saya percaya bahwa mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga memiliki orang-orang itu dalam hidup saudara. Saya yakin kita berada di sini pada hari ini karena ada satu orang yang rela untuk bekerja keras demi memastikan bahwa kita dapat bertemu dengan Tuhan. Mungkin itu ibu saudara, bapak saudara, mungkin itu adalah youth leader saudara, mungkin pendeta saudara. Tapi saya yakin kita bisa hadir di sini mengikuti Tuhan karena ada satu orang yang rela untuk bekerja keras untuk memastikan bahwa kita dapat bertemu dengan Tuhan. Namun, jika saudara melihat statistik pada hari ini, jika saudara akan pulang nanti, kita akan buka Google, dan saudara bisa melihat statistik-statistik tentang gereja ini. Saudara akan dihadapkan kepada kenyataan yang bisa dibilang cukup menyedihkan. Oke? Dan saya akan membacakan beberapa statistik pada pagi hari ini. Yang pertama adalah 3 dari 5 gereja di Indonesia memiliki jumlah remaja kurang dari 10% yang terlibat di dalam ibadahnya mingguan. Jumlah remaja yang ikut terlibat dalam ibadah mereka adalah kurang dari 10% dari orang-orang yang ada di situ. 3 dari 5. 60% gereja di Indonesia memiliki remaja yang kurang dari 10% dalam gerejanya. 1 dari 4 anak muda Kristen di Indonesia merasa dirinya tidak berguna. 25% dari anak-anak muda Kristen di Indonesia merasa bahwa dirinya tidak berguna. Hanya 19,4% anak muda yang rajin ke gereja karena haus akan firman. Kurang dari 20% anak-anak muda datang ke gereja untuk mencari Tuhan. Oke? 24% dari anak-anak muda tidak memiliki mentor dewasa. Oke? Dan banyak dari mereka yang tidak memiliki mentor ini merasa hidupnya tidak memiliki makna dan tujuan. Hampir 1 dari 5 anak muda melaporkan bahwa mereka tidak memiliki seorang dalam hidup mereka yang benar-benar peduli dalam mereka. 20% dari anak-anak muda kita sekarang merasa bahwa mereka tidak memiliki orang-orang yang benar-benar peduli dalam hidup mereka. Dan jika kita melihat statistik-statistik ini, gambar seperti apa yang mereka tunjukkan? Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bagikan di dalam Next Gen Sunday ini. Karena ini adalah minggu di mana kita ingin mengundang Bapak Ibu untuk melihat apa yang telah Tuhan kerjakan dan apa yang telah Tuhan akan kerjakan dalam departemen-departemen Next Gen kita. Tapi saya ingin juga mengundang Bapak Ibu untuk melihat seberapa pentingnya peranan setiap dari kita, orang-orang dewasa, di dalam kehidupan anak muda ini. Karena ketika saya melihat statistik-statistik seperti ini, gambar yang diperlihatkan kepada kita, gambar yang diperlihatkan kepada saya, itu adalah kita tengah kehilangan generasi berikutnya. Semakin banyak dari mereka yang kehilangan tujuan hidup. Semakin banyak dari mereka yang kehilangan alasan untuk mengikuti Tuhan. Dan ini juga menunjukkan seberapa perlunya mereka, lebih dari waktu-waktu yang lampau. Seberapa perlunya mereka sekarang untuk orang-orang dewasa yang takut akan Tuhan, untuk dapat membimbing mereka, dapat membantu mereka, dapat menunjukkan cara kepada mereka, dapat memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang sangat mencintai mereka. Dan pada pagi hari ini saya rasa dengan menunjukkan statistik ini, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa dibutuhkan John Houston lain untuk dapat berbicara
dan mengubah narasi hidup anak-anak muda kita sekarang. Dan pada pagi hari ini kita perlu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti adalah Allah dari generasi ke generasi. Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan generasi berikutnya. Dia adalah Allah yang sangat peduli tentang next gen. Dan kita bisa melihat ini dengan jelas di Alkitab. Kita bisa melihat bahwa di dalam buku Alkitab kita punya itu, kita melihat bagaimana Tuhan peduli dengan sangat tentang generasi berikutnya. Kita bisa melihat hal ini di dalam Musa yang melatih Yosua untuk menjadi pemimpin Israel berikutnya. Kita bisa melihat ini dalam Nabi Eli yang mengajari Samuel untuk bagaimana mendengarkan dan menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa melihat ini di dalam bagaimana Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja Israel berikutnya. Bahkan ketika ayahnya sendiri lupa tentang dia. Dan kita bisa melihat ini di dalam Elia yang membawa Elisa di bawah sayapnya, yang menuntun Elisa untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang telah dia punya. Dan kita bisa melihat ini dalam cerita Paulus dan Timotius di dalam perjanjian baru. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan sering bekerja dari generasi ke generasi. Di mana dia mengizinkan generasi yang lama, generasi yang tua untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Untuk dapat melanjutkan misi yang telah dia panggil untuk kita jalani. Pada pagi hari ini, dalam Next Gen Sunday ini, saya ingin bilang bahwa Tuhan adalah Allah generasi. Dia adalah Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dia peduli tentang generasi-generasi penerus kita. Dan itulah sebabnya juga di Alkitab seringkali kita dipanggil untuk menyampaikan apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Untuk mengajarkan pengenalan kita tentangnya. Untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang perintah-perintahnya. Supaya mereka bisa meneruskan itu kepada anak-anak mereka sendiri. Di dalam Ulangan 4 ayat 9 berkata, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahulah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ulangan 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Mengajarkan secara ulang-ulang. Di dalam Ulangan 11 ayat 19 berkata, kamu juga harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ulangan 32 ayat 46 berkata, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memperintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Kita bisa lihat bagaimana dalam kitab Ulangan ini kita menemukan beberapa ayat-ayat yang bisa dibilang adalah sebuah perintah yang diberikan kepada Tuhan, kepada bangsa Israel. Dan mungkin secara tidak langsung kepada kita sebagai pengikut Kristus. Untuk menyampaikan apa yang kita ketahui. Apa yang telah kita pelajari tentang Tuhan kita dan tentang perintah-perintahnya kepada generasi penerusnya. Ini adalah sebuah perintah. Ulangi apa yang telah engkau ketahui, bahkan ketika engkau duduk, ketika engkau makan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Ulangi. Ceritakan apa yang telah engkau ketahui tentang Tuhan Allah kita yang luar biasa ini. Di dalam kitab Yosua pasal 4 kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel diperintahkan untuk mendirikan batu peringatan. Untuk mengingatkan generasi yang akan datang, generasi berikutnya. Tentang bagaimana Tuhan membantu mereka melewati sungai Yordan ketika mereka membawa tabut perjanjian. Di dalam Keluaran 13 ayat 8 ini adalah perintah tentang Passover. Ya, di mana di sini berkata, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Keluaran 13 ayat 8. Di Mazmur 145 ayat 3-4. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitahukan keperkasaanmu. Saya suka translasi bahasa Inggrisnya Mazmur 145 3-4 ini karena berkata from generation to generation. Mereka akan memegahkan kerja tangan Tuhan dan mereka akan memberitakan keperkasaan Tuhan dari generasi ke generasi.
Dan mungkin ini adalah bisa dibilang hanya beberapa ayat di dalam Alkitab yang bisa kita baca dan kita bisa lihat tentang bagaimana ini memberitahukan kepada kita untuk memastikan bahwa kita menyampaikan apa yang kita ketahui tentang Tuhan kita kepada generasi berikutnya. Kita perlu tahu bahwa iman kita dalam Tuhan tidak bisa berhenti hanya pada kita. Iman kita yang kita punya sekarang harus bisa kita teruskan kepada generasi-generasi penerus kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin bilang, dan saya hanya ingin saudara tahu bahwa Tuhan ingin untuk semua dari kita membawa generasi berikutnya untuk mengenal Tuhan. Itu adalah kehendaknya bagi kita, dan saya percaya ini adalah sebuah perintah yang telah Ia berikan kepada kita. Untuk membantu generasi berikutnya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berada di sana bersama mereka. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membimbing mereka, menjadi orang-orang yang mengajari mereka, merawat mereka, mempercayai mereka. Dan pada pagi hari ini, di dalam Next Gen Sunday ini, saya ingin menantang Bapak Ibu yang ada di sini untuk memperjuangkan generasi. Saya ingin menantang Bapak Ibu to fight for the generations. Karena kita tahu ini adalah salah satu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini sesuatu yang telah Tuhan ajarkan kepada kita berulang-ulang. Fight for the generation. Dan bisa dibilang, sekali lagi, hari ini lebih dari waktu-waktu lain dalam sejarah kita. Kita membutuhkan orang-orang dewasa yang takut akan Tuhan. Untuk berjuang demi generasi-generasi penerus kita. Lebih dari sebelumnya. Kita membutuhkan Bapak Ibu yang mungkin lebih dewasa dalam iman untuk menjadi pembimbing bagi orang-orang muda kita. Karena bisa dibilang kita sekarang hidup di dunia yang semakin tidak jelas. Ini adalah dunia yang semakin tidak jelas tentang segala hal, bisa dibilang ya. Dunia yang mengatakan bahwa setiap orang dapat memutuskan kebenarannya sendiri. Truth, kebenaran adalah sesuatu yang subjektif sekarang. Di mana benar atau salah hanyalah masalah pilihan dan pendapat. We get to choose what's right and what's wrong. Ikuti kata hatimu. You do you. Inilah masa yang dibilang sangat sukar, apalagi untuk anak-anak muda kita. Di mana mereka mungkin belum mempunyai pengalaman untuk membedakan apa yang baik, apa yang buruk. Kan tetapi ini adalah masa di mana semuanya ingin mengambil perhatian anak-anak kita. Ingin mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, more so than any other time in history, lebih dari waktu-waktu lain dalam sejarah, kita membutuhkan Bapak Ibu untuk memperjuangkan generasi ini. Karena saya yakin, jika itu bukan kita, akan ada orang atau sesuatu di luar sana yang melakukannya. Dan saudara perlu tahu, banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana, pengaruh-pengaruh di luar sana, yang ingin mengajari anak-anak kita tentang bagaimana mereka harus melihat dunia. Untuk bagaimana mereka harus menemukan identitas hingga nilai-nilai diri mereka. Apakah orang-orang yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran dalam hidup anak-anak kita itu adalah mungkin gereja? Ataukah itu adalah seorang influencer di Instagram yang kita bahkan tidak tahu siapa? Apakah orang tua lah yang mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kebenaran? Ataukah itu TikTok mereka? Apakah itu youth leader mereka? Apakah itu kids leader mereka? Apakah itu young adult leader mereka? Apakah itu guru mereka di sekolah? Atau apakah itu Netflix dan YouTube yang menentukan nilai-nilai norma dalam hidup mereka? Suara siapa yang mereka dengar pada pagi hari ini? Suara siapa? Dan pada pagi hari ini saya ingin kita menyadari seberapa pentingnya masalah ini. Seberapa pentingnya untuk kita dengan segera bisa dapat memperjuangkan generasi. Karena jika tidak, jangan heran jika mungkin dalam 5-10 tahun ke depan kita akan melihat sebuah generasi yang jauh dari Tuhan. Dan ini adalah sebuah hal yang ingin saya ajak saudara untuk pahami.
Dan saya ingin dorong saudara. Saya ingin menantang saudara untuk melakukannya. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengajarkan bagaimana mungkin kita bisa berjuang untuk generasi. Yang pertama, saya ingin bilang bahwa bagaimana kita memperjuangkan generasi adalah dengan berdoa. Dan saya tahu mungkin semua orang Kristen sini akan bilang, oh ya saya sudah berdoa setiap hari. Saya akan bilang, banyak berdoa. Dan ketahuilah ketika saya bilang berdoa di sini, yang saya maksud adalah untuk berlutut dan berseru dan menangis kepada Tuhan untuk generasi-generasi penerus kita. Ini bukan hanya doa yang kita lakukan saat kita ingat sebelum kita tidur. Oke, doa sebentar. Nah, saya ingin saudara untuk bertekuk lutut. Saya ingin saudara untuk berseru dan untuk menangis di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan dapat menyentuh generasi-generasi penerus kita. Kita tidak bisa mengawasi generasi-generasi penerus kita setiap hari. Mungkin tidak bisa 24 jam kali 7 ya. Tetapi Tuhan kita bisa. Oleh karena itu, yang paling penting dan paling mula yang dapat kita lakukan dalam memperjuangkan generasi yaitu untuk berdoa. Berdoalah agar Tuhan kita dapat bertemu dengan mereka secara pribadi. Berdoalah agar Tuhan kita dapat menanamkan di dalam diri mereka kebenaran tentangnya. Berdoalah agar kita bisa menyerahkan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Karena kita juga harus tahu bahwa Tuhan sendiri mencintai mereka. But pray for the next generation. Doa untuk anak-anak saudara. Atau mungkin jika saudara bisa kumpul sebelum saudara tidur, doakan mereka secara langsung. Biarkan mereka tahu bahwa ada orang tua dalam hidup mereka. Ada youth leader, ada kids leader dalam hidup mereka. Yang berdoa untuk mereka agar Tuhan bisa bertemu dengan mereka secara pribadi. Dan mungkin tidak hanya itu, saya juga ingin undang saudara, Bapak Ibu untuk berdoa kepada pekerja-pekerja generasi. Berdoalah untuk guru-guru kita di sekolah, berdoalah untuk kids leader kita, berdoalah untuk youth leader kita, yang adult leader kita. Mintalah Tuhan untuk memberikan kepada mereka hikmat. Karena sekali lagi pada sekarang ini adalah waktu yang sangat susah untuk menjadi orang-orang yang bekerja dengan anak-anak muda. Mintalah Tuhan untuk memberikan mereka pelindungan ilahi, berikan kreativitas ilahi kepada mereka, agar mereka bisa menjadi relevan dalam hidup anak-anak muda ini. Doalah kepada Tuhan untuk membantu next gen worker kita untuk membangun hubungan yang bermakna, yang bisa berdampak dalam hidup putra-putri kita. Tapi saya ingin undang saudara untuk berdoalah kepada mereka yang bekerja dengan anak-anak muda kita. Karena sekali lagi ini tidak mudah untuk lakukan. Karena ini adalah waktu yang sangat susah. Dan saya ingin berdoa kepada semua dari kita agar kita bisa datang bersama dan untuk berdoa kepada Tuhan bagi anak-anak kita semua. Yang kedua, yang nomor 2, kita bisa memperjuangkan generasi-generasi berikutnya dengan membawa mereka ke gereja. Bawalah mereka ke sekolah minggu, bawalah mereka ke kebaktian remaja, kebaktian dewasa muda kita. Atau paling tidak, bawalah gereja pulang kepada mereka. Saudara, saya ingin saudara tahu bahwa gereja seringkali ketika kita berbicara tentang gereja, kita berfokus kepada sebuah gedung. Tetapi saya bisa bilang bahwa saudara itu adalah gereja. You are the church. Dan saya ingin bilang, jika mungkin anak-anak kita di rumah belum mengenal Tuhan, saya ingin bilang, saudara-saudara bisa membawa gereja itu pulang kepada mereka. Ajarkan kepada mereka kebenaran firman, ajarkan kepada mereka bagaimana kita menyembah, bagaimana kita berdoa bersama di rumah. If you cannot bring them to church, bring church to them. Dan saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan sendiri telah minta, Tuhan sendiri telah ajarkan kepada kita untuk kita lakukan. Bawalah gereja pulang kepada anak-anak kita. Dan saya ada cerita bagaimana ada sebuah keluarga di gereja kita yang setiap minggunya dia seringkali rela untuk pergi 2 kali, mungkin 3 kali, bolak-balik ketika mereka ingin mengantarkan anak-anak mereka pada hari Jumat untuk mengikuti kebaktian remaja kita. Di mana alasan yang mereka punya, kenapa mereka rela untuk pergi berkali-kali, karena mereka ingin menjemput teman-teman dari putra mereka, agar mereka bisa dapat bergabung di ibadah youth kita. Bagi saya inilah sebuah contoh bagaimana kita berjuang untuk the next gen. Mereka rela untuk
menjadi lelah, mereka rela untuk berulang-ulang datang. Karena mereka ingin anak-anak dan teman-teman dari anak-anak mereka dapat bergabung di dalam ibadah kita. Dan Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih mungkin buat Bapak Ibu yang sampai sekarang senantiasa mengantarkan, mengirimkan anak-anak remaja dan anak-anak kids kita untuk datang ke gereja, ke ibadah pada hari Minggu, pada hari Jumat, atau mungkin ke dalam kelompok-kelompok cell group. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kesediaan Bapak Ibu untuk mengesampingkan mungkin kebutuhan Bapak Ibu dan memprioritaskan anak-anak Bapak Ibu untuk memungkinkan mereka dapat datang dan berkumpul dan bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Ini adalah bagaimana kita memperjuangkan generasi. Yang ketiga, oke. Saya ingin minta Bapak Ibu untuk pelajari dunia mereka. Sekali lagi, dunia yang kita tinggal sekarang ini adalah tempat yang sangat membingungkan. Dan ini adalah waktu-waktu yang sangat susah untuk kita tahu apa itu kebenaran. Dan ini terlebih lagi untuk anak-anak kita. Untuk remaja-remaja kita. Untuk young adult kita. Semakin banyak hal-hal yang harus mereka pahami. Semakin banyak hal-hal yang harus mereka hadapi. Dan bisa dibilang mereka sekarang harus melewati banyak sekali hal-hal yang mungkin pada saat kita muda, kita tidak pernah harus menghadapi hal itu. Dan oleh karena itu, saya ingin mengundang Bapak Ibu. Jika kita ingin membangun hubungan yang bermakna dengan anak-anak dan remaja dan mungkin dewasa muda kita, maka kita harus mulai secara sengaja lebih proaktif lagi dengan mempelajari dunia mereka. Bukan hanya apa yang kita ketahui tentang dunia ini, bukan hanya apa yang pernah kita lewati, akan tetapi tentang apa yang sedang mereka lewati. Apakah kita bisa meluangkan waktu kita untuk bertanya kepada mereka tentang apa yang menarik minat mereka akhir-akhir ini. Mungkin film apa dan acara TV apa yang mereka sukai sekarang. Permainan apa, game apa yang sedang mereka mainkan. Apa mungkin mereka kalau hangout sama teman-temannya sekarang mereka hangout di mana. Siapa saja influencer yang mereka ikuti. TikTok apa yang mereka ikuti, tren TikTok apa lagi yang ingin mereka cobai. Apakah kita bisa meluangkan waktu kita untuk belajar, untuk memahami apa yang tengah anak-anak kita lewati. Dan saya ingin bilang pada hari ini, especially for you parents, untuk orang-orang tua, kita tidak dapat mengharapkan agar anak-anak kita dan remaja-remaja kita bisa memahami sudut pandang kita. Karena sekali lagi, mereka belum pernah menjadi dewasa. Akan tetapi kita bisa mencoba untuk memahami apa yang tengah mereka lewati. Karena kita semua pernah berada di tempat mereka berada sekarang. Kita semua pernah menjadi anak-anak, kita pernah menjadi anak-anak muda. Kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang bisa membantu kita memahami apa yang anak-anak kita lewati sekarang. Kita tidak bisa meminta anak-anak kita yang mungkin umurnya masih 13, 12, 15. Untuk memahami sudut pandang, cara berpikir kita sebagai orang-orang dewasa. Mereka belum pernah dewasa. Oke? Tetapi kita bisa memahami mereka karena kita mempunyai pengalaman yang lebih. Dan sekali lagi untuk para parents, orang tua, kita tidak bisa mengharapkan mereka untuk memahami kita terlebih dahulu. Karena itu adalah sesuatu hal yang sangat susah. Oleh karena itu jika kita ingin menutup mungkin kesenjangan generasi ini, menutup generation gap ini, itu harus dimulai dengan kita yang mencoba untuk memahami dunia mereka. Pelajarilah dunia mereka, pelajarilah apa yang mereka suka, pelajarilah apa yang tengah mereka lewati. Karena mereka tidak akan peduli seberapa banyak yang kita ketahui, sampai mereka tahu bahwa kita peduli terhadap mereka. You know, this famous saying yang dibilang, people don't care about what you know until they know how much you care. And ini adalah sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah hal yang benar, apalagi di dalam kita membangun hubungan dengan anak-anak kita. Okay? Dan yang terakhir, saya ingin bilang terlibatlah. Get involved. Right? Mungkin kita bisa melayani di ICA Kids, bisa melayani di ICA Youth, atau mungkin ICA Young Adult. Right? Begitu banyak hal yang dapat saudara lakukan di dalam pelayanan-pelayanan generasi ini. Mungkin jika saudara punya pertanyaan, saudara bisa kontak saya, bisa kontak our next gen leaders setelah ini. Mungkin juga bisa email ke volunteer.
supaya saudara bisa dihubungkan kepada kami untuk jika saudara ingin tertarik dan ingin datang untuk membantu kita di pelayanan-pelayanan Next Gen kita ya. Akan tetapi saya ingin bilang ada banyak yang dapat saudara lakukan di dalam departemen-departemen Next Gen ini. Saudara bisa menjadi small group leader yang membimbing siswa. Saudara bisa menjadi guru-guru yang mengajarkan sekolah minggu. Saudara bisa menjadi lifeguard, right? Bahkan saudara bisa, jika saudara suka masak, saudara bisa memberikan makanan mungkin di dalam ibadah mingguan kita. Akan tetapi saya ingin mengajak saudara untuk berpartisipasi dan untuk terlibat di dalam pembangunan-pembangunan yang kita lakukan di departemen-departemen Next Gen pada hari ini. Akan tetapi saya juga ingin bilang bahwa terlibat bukan hanya berbicara tentang melayani di gereja. Ini juga tentang bagaimana kita harus menjadi hadir di dalam kehidupan anak-anak kita. Tidak cukup kita hanya memberikan anak-anak kita apa yang mereka butuhkan. Seringkali mungkin kita bisa bilang, oke, kita akan mencukupi kebutuhanmu ini, dan that's it. Oke, saya ingin bilang pada hari ini, tidak cukup hanya kita untuk hanya memberikan apa yang mereka butuhkan. Kita juga butuh untuk menjadi hadir dalam kehidupan mereka. Hadirilah mungkin pertemuan orang tua guru, anak-anak saudara, right? Hadirilah di acara wisuda-wisuda mereka, mungkin performance recital tari mereka, ujian piano mereka. Mungkin kalau mereka punya game pertandingan basket, saudara bisa hadir, dukung mereka. Atau mungkin ketika kita makan malam bersama, tinggalkan ponsel saudara. Jangan bermain dengan HP kita ketika kita makan dengan mereka. Be present. Okay? Do some game night. Bawa keluarga saudara, bawa anak-anak saudara untuk pergi liburan, untuk pergi mempunyai waktu di mana saudara bisa bond dengan mereka. Rayakan hari-hari yang penting, akan tetapi juga rayakanlah hari-hari yang mungkin bisa dibilang agak kecil. Hadir dan terlibatlah di dalam kehidupan anak-anak putra-putri saudara. Karena pada akhirnya, suara yang akan menang di dalam hidup mereka adalah suara yang paling hadir dan terlibat. Jika kita ingin mempengaruhi anak-anak kita, jika kita akan berbicara kebenaran terhadap anak-anak kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu hadir di sana. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk berkata dan berbagi sebuah kebenaran yang saya percaya dan saya ingin saudara dengar juga. Dan kebenaran itu adalah perjuangan untuk generasi ini bukan tentang kualifikasi. Seringkali saya mendengar alasan-alasan kenapa banyak sekali dewasa-dewasa, orang-orang dewasa yang ada di gereja-gereja kita. Alasan mereka tidak ingin masuk dan untuk membantu dan untuk mulai memperjuangkan generasi karena mereka merasa mereka tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan hal-hal tersebut. Akan tetapi kebenaran yang saya percaya, kebenaran yang saya tahu bahwa adalah Tuhan akan memperlengkapi mereka yang mau. Dan oleh karena itu, menurut saya, memperjuangkan generasi itu bukan tentang kualifikasi. Akan tetapi, itu tentang kepatuhan kita kepada Tuhan. Bisakah kita menjadi orang-orang yang taat, yang patuh, untuk menaati Tuhan di dalam menjangkau generasi berikutnya. Dan saya ingin membacakan sebuah quote dari John Shipp pada pagi hari ini, yaitu every kid is one caring adult away from being a success story. Setiap anak, hanya membutuhkan satu orang dewasa yang peduli untuk menjadi orang yang sukses. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengundang saudara, jadilah satu orang itu. Dan setelah ini kita akan ada sebuah video yang kita mainkan, dan saya ingin undang saudara untuk lihat bersama. Hey everybody, my name is Ardo. I was a pastor in ICA Surabaya. Hi ICA, I'm Ingres, previous ICA Kids pastor. Hello, my name is Scott Stricker, a former pastor at ICA. I used to pastor ICA's youth. Kevin Chanbas was one of my youth back in the day, and I had the privilege and honor of pastoring him and leading him in the way of the Lord.
and I want to share with you why I do what I do for Next Gen Ministry. I cannot overemphasize just how important it is to fight for the next generation, because the social media, entertainment, movies, music is drawing our young people away from God. But we as parents, teachers, coaches, and mentors are needing to take time and to pray and to reach out to them and to let them know that God has a plan for them. I can never replace the parent, but I can be part of the support system. People and things may come and go, but what will last to many generations to come is relationship. Things can go rough in their life as they sail to the world, but at least in their memory, they know that our relationship, love and acceptance, our presence can always be the anchor for their lives. I want to look at Judges chapter 2, verses 10 and 11. It says, "After that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals." Wow. So a whole generation that nobody fought for them, nobody spoke the things of the Lord into their lives and told them what God had done for them and what the word of the Lord said. And just look at what happened to them. It's just tragic. They didn't know the Lord. They didn't fear the Lord. They didn't walk in the ways of the Lord. They served Baals. Oh my goodness. We do not want that for the next generation. That's why we got to fight for them. We've got to make sure that we tell them about the things of the Lord. We've got to teach them the word of God and teach them from our own testimony what God has done in our lives. Amen? Let's do that. So I'm really excited for you all. Please talk to Pastor Fish. Please talk to the Next Gen team, because they're more than happy to work together with you. It is never too late. We believe that God has greater plans for our young generation. And we'll see you in the future with God, bringing young people to Him. Awesome, awesome. Saudara, pada pagi hari ini mari kita tundukkan kepala kita bersama dan kita tutup ibadah ini dengan doa. Puji syukur Tuhan, sekali lagi kami tinggikan kepadamu Bapa atas kesempatan telah Kau berikan kepada setiap dari kami Tuhan, untuk kami bisa hadir dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah Next Gen Sunday ini, di mana kami ditantang Tuhan untuk menjadi orang-orang dewasa yang peduli, menjadi orang-orang dewasa yang mau memperjuangkan generasi-generasi berikutnya Tuhan. Kami tolong Tuhan, tolong kami Bapa. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau akan perlengkapi setiap dari kami Tuhan. Engkau akan mempersiapkan setiap dari kami Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk memperjuangkan generasi-generasi yang telah Engkau percayakan kepada kami Bapa. Ajarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang taat Tuhan. Di mana kami akan membagikan apa yang telah kami ketahui tentang-Mu Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan menjadi taat Tuhan, di mana kami akan mengajarkan anak-anak kami Tuhan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan nilai-nilai yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami akan bagikan kepada mereka Tuhan. Semoga kiranya Bapa, mereka bisa menjadi generasi-generasi yang akan tumbuh dan akan menjadi takut akan Tuhan. Tuhan perlengkapi kami, Tuhan bantu kami. Dan pada pagi hari ini kami ingin serahkan Tuhan, our next generation into your hand. And in Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut ibadah online ini. Kiranya saya ingin melihat Bapak Ibu di ibadah minggu depan. Bye-bye. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA kembali mengadakan acara untuk para wanita di ICA pada hari Sabtu 27 Agustus di ICA East dan West. Acara ini gratis sehingga jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengajak kerabat dan teman-teman Anda untuk datang. Sampai jumpa! Kelas Ministry 101 kembali dilaksanakan untuk kedua kalinya di tahun ini. Kelas ini wajib dihadiri oleh Anda yang baru bergabung menjadi volunteer di ICA ataupun sudah melayani di ICA. Mari catat tanggalnya 21 Agustus hari Minggu jam 2 sampai jam 4 sore di ICA West, ruang MPR. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang pelayanan di ICA, Anda juga diperbolehkan untuk hadir. Melalui kelas ini, Anda akan diperlengkapi untuk menjadi seorang pelayan yang terus bertumbuh di ICA. ICA Volunteers, sampai jumpa di kelas Ministry 101.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.